Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan nama saya Angelic Pasaribu dengan NIM 106240226 dari Fakultas SITHS dan dari jurusan Biologi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan isi dari makalah kelompok saya yang berjudul Pengubahan Limbah Plastik Menjadi Manfaat, Vacuum Cleaner sebagai Alat Pembersih Sederhana Berbasis Kreativitas Berkelanjutan. Kita akan membahas dari bab pertama, yaitu pendahuluan. Untuk yang sebab pertama yaitu latar belakang dan rumusan masalah. Kita akan membahas yang pertama itu latar belakangnya. Sampah anorganik merupakan jenis sampah yang sulit terurai sehingga dapat mencemari lingkungan dalam jangka waktu yang lama. Limbah plastik khususnya botol plastik bekas termasuk sampah anorganik yang menjadi salah satu kontributor terbesar pencemaran lingkungan karena penggunaannya yang sangat masif dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu pendekatan inovatif dalam pemanfaatan limbah plastik adalah melalui konsep inovasi fungsional yaitu mengubah sampah plastik menjadi alat yang memiliki fungsi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kelompok saya mengangkat pengubahan limbah plastik menjadi manfaat, vacuum cleaner sederhana sebagai alat pembersih sederhana berbasis kreativitas berkelanjutan sebagai judul penelitian kami demi menghadirkan solusi praktis dari persoalan limbah plastik ini. Tujuannya adalah merancang dan menguji vacuum cleaner yang terbuat dari botol plastik bekas dengan fokus pada efektivitas fungsi, kemudahan pembuatan, dan potensi pengurangan limbah. Yang kedua yaitu rumusan masalahnya kami bagi menjadi 4. Yang pertama, bagaimana memanfaatkan limbah plastik untuk membuat alat pembersih sederhana berupa vacuum cleaner. Yang kedua, bagaimana proses pengembangan vacuum cleaner sederhana dari limbah plastik dalam menciptakan inovasi yang fungsional dan ramah lingkungan. Yang ketiga, apa dampak dari pemanfaatan limbah plastik dalam pembuatan vacuum cleaner terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, bagaimana prinsip kerja penggunaan vacuum cleaner dari limbah plastik terhadap kebersihan. Selanjutnya, sebab yang kedua dari bab pertama yaitu tujuan penelitian, yang kami bagi menjadi 4. Untuk yang pertama, memanfaatkan limbah plastik untuk membuat vacuum cleaner. Yang kedua, mengembangkan produk vacuum cleaner sederhana dari limbah plastik sebagai bentuk inovasi fungsional yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menentukan dampak pemanfaatan limbah plastik untuk lingkungan. Dan yang terakhir, menentukan prinsip kerja pada vacuum cleaner sederhana terhadap kebersihan. Untuk ruang lingkup kajiannya kami bagi menjadi 4 poin. Yang pertama, jenis-jenis dan sifat-sifat fisik limbah plastik yang dapat dimanfaatkan. Yang kedua, dampak limbah plastik terhadap lingkungan. Yang ketiga, konsep inovasi vacuum cleaner ramah lingkungan. Yang keempat, tahapan pembuatan vacuum cleaner sederhana. Yang kelima, potensi pengurangan limbah plastik melalui pemanfaatannya kembali. Yang keenam, keterbatasan teknologi vacuum cleaner sederhana dari limbah plastik. Yang ketujuh, analisis karakteristik alat dan bahan pembuatan vacuum cleaner. Dan yang terakhir, perbandingan antara vacuum cleaner sederhana dan vacuum cleaner konvensional. Untuk metode dan teknik pengumpulan datanya, untuk sebab yang keempat dari bab pertama, data yang kami ambil yaitu dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, di mana ia mengatakan Indonesia menghasilkan timbulan sampah 31.814 ton pada tahun 2024. Limbah plastik adalah jenis limbah anorganik yang memerlukan waktu antara 50 sampai 80 juta tahun untuk terurai di dalam tanah. Untuk metode penelitian yang kami gunakan yaitu descriptive analysis, karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh baik dari berbagai rujukan maupun dari lapangan yang kemudian dianalisis. Untuk teknik pengumpulan datanya, kami menggunakan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti artikel dan jurnal. Selanjutnya, sebab yang dibahas dari bab 1 adalah sistematika penulisan, di mana tertera pada sebab ini apa saja yang dibahas dari bab 1, bab 2, bab 3, dan bab yang keempat. Selanjutnya, kita akan masuk ke bab kedua, yaitu teori dasar. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih mendukung kenyamanan hidup, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, serta mempererat hubungan sosial antar warga. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya menjaga kebersihan karena kurangnya edukasi dan minimnya fasilitas umum seperti tempat sampah yang memadai. Oleh karena itu, selain membangun kesadaran, diperlukan penyediaan sarana kebersihan yang mudah diakses serta edukasi rutin mengenai dampak perilaku membuang sampah sembarangan. Yang kedua yaitu mengenai limbah plastik. Limbah plastik adalah sisa material berbasis polimer sintetis yang sulit terurai dan berbahaya bagi lingkungan.
Jenis plastik seperti PET, PE, dan PP banyak ditemukan dalam produk sehari-hari seperti botol minuman, kantong, dan kemasan makanan. Limbah plastik bisa membutuhkan waktu ratusan hingga jutaan tahun untuk terurai, dan jika tidak ditangani dengan baik, akan menyebabkan pencemaran tanah, air, udara, serta berdampak buruk terhadap makhluk hidup. Yang ketiga yaitu konsep vacuum cleaner. Vacuum cleaner adalah alat pembersih yang bekerja berdasarkan prinsip tekanan udara negatif. Di dalam alat ini, kipas menciptakan ruang hampa yang menyebabkan udara luar terdorong masuk membawa debu dan kotoran melalui saluran isap. Udara kemudian disaring melalui filter sebelum debu terkumpul dalam wadah penampung. Alat ini dirancang untuk mempermudah pembersihan, terutama tidak di area yang sulit dijangkau, serta menghemat tenaga dalam waktu pengguna. Dan dengan demikian, selain berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan, vacuum cleaner ini merupakan perwujudan dalam bentuk alat dari bahan daur ulang seperti botol plastik untuk menunjang prinsip berkelanjutan. Lalu kita akan memasuki bab ketiga, yaitu pengubahan limbah plastik menjadi manfaat. Vacuum cleaner sebagai alat pembersih sederhana berbasis kreativitas berkelanjutan. Sebab pertama yang kita bahas yaitu karakteristik alat dan bahan. Bahan utama yang terdiri dari botol plastik bekas 1,5 liter, dinamo 3 volt, kipas mini, kabel, baterai 3,7 volt, kardus, jaring nyamuk, serta sedotan boba. Seluruh bahan bersifat ringan dan mudah dibentuk. Sebagian besar merupakan barang bekas sehingga menjadikannya ramah lingkungan. Alat bantu seperti solder, lem tembak, cutter, jangka, dan setrika digunakan untuk memotong, menyambung, dan membentuk struktur alat. Proses perakitan melibatkan pembuatan penyangga dinamo, pemasangan sistem kelistrikan, serta penyusunan bagian-bagian vacuum cleaner menjadi satu kesatuan yang dapat berfungsi menyedot debu ringan. Setelah selesai dirakit, alat diuji untuk melihat efektivitas daya isap, efisiensi energi, serta keamanan dan kenyamanan penggunanya. Sebab kedua yang kita bahas yaitu keterbatasan vacuum cleaner sederhana. Pertama, daya isapnya masih terbatas karena dinamonya yang digunakan hanya bertegangan 3 volt, sehingga hanya efektif untuk menyedot kotoran ringan dan kering. Kedua, material utamanya seperti botol plastik PET kurang tahan terhadap tekanan atau benturan keras. Ketiga, kapasitas penampung kotoran yang kecil dan filter jaring nyamuk sederhana membuat alat harus sering dibersihkan agar tetap optimal. Selain itu, sedotan boba sebagai saluran isap memiliki diameter kecil sehingga tidak mampu menyedot partikel besar. Keempat, keterbatasan pada sumber daya juga mempengaruhi performa, yaitu dari baterai 3,7 volt yang cepat habis dan panas jika digunakan terlalu lama, sehingga membatasi waktu operasional dan mempercepat kerusakan bila tidak disertai pengisian ulang atau pendinginan yang cukup. Lalu sebab selanjutnya yaitu vacuum cleaner sederhana dan konvensional. Kita akan membahas perbandingan pada sebab ini. Vacuum cleaner sederhana lebih unggul dari segi keberlanjutan, biaya rendah, dan nilai edukatif karena memanfaatkan barang bekas dan dapat dirakit sendiri. Hal ini efektif untuk area sempit dan debu ringan, serta mudah dibuat oleh masyarakat umum. Sementara itu, vacuum cleaner konvensional memiliki daya isap jauh lebih kuat, fitur canggih, serta daya tahan tinggi, namun diproduksi dari bahan baru dan tidak ramah lingkungan. Dari sisi keberfungsian, alat sederhana memang terbatas, tetapi tetap dianggap layak sebagai solusi praktis untuk pemanfaatan limbah dan edukasi masyarakat tentang pentingnya daur ulang. Prinsip kerjanya tetap sama, yaitu menggunakan perbedaan tekanan udara untuk menyedot debu, meskipun dengan mekanisme dan skala yang jauh lebih sederhana. Kita akan memasuki bab terakhir, yaitu bab keempat, bab simpulan dan saran. Untuk hasil, bisa dilihat dari foto yang tertera di PPT ini, dan untuk analisisnya, vakum filter sederhana yang dirancang dari bahan bekas ini merupakan inovasi ramah lingkungan yang memadukan prinsip kerja vacuum cleaner konvensional. Hal ini menggunakan komponen dan alat sederhana, serta memanfaatkan bahan daur ulang yang ringan dan mudah dimodifikasi. Meskipun daya hisapnya terbatas dan hanya mampu menyedot kotoran ringan, vacuum cleaner ini tetap efektif untuk area kecil, serta memberikan kesadaran pentingnya pengelolaan sampah plastik. Alat ini memiliki nilai edukatif tinggi dan memberikan solusi praktis dalam pengurangan limbah serta pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan barang bekas yang mudah diakses dan dirakit. Untuk simpulannya, inovasi ini mengubah limbah botol plastik yang ringan dan mudah dibentuk menjadi vacuum cleaner fungsional melalui proses kreatif berbasis keberlanjutan, mulai dari perancangannya, pemilihan komponen bekas, hingga perakitan dan pengujian. Alat ini bekerja menggunakan prinsip tekanan udara negatif dan mampu menyedot debu ringan secara efektif. Meski daya isap dan kekuatan material masih terbatas, alat ini menunjukkan bahwa limbah plastik dapat diolah menjadi produk fungsional yang ramah lingkungan dan edukatif. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.